Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia menunggu. Mohon bisa dipadatkan sambil kita menunggu yang lain. Mungkin sementara makan siang kita langsung tanya jawab aja ya Prof ya. Karena mengingat waktu juga eh, di ruangan ini saya masih tadi mendata ada 3 penanya yang akan bertanya. Mungkin langsung pada inti pertanyaan saja dan nanti akan dijawab sekalian. Mungkin mohon izin Prof, saya juga akan langsung menampung yang di Zoom biar nanti dijawab sekalian. Takutnya ada pertanyaan yang sama gitu. Jadi saya persilakan dari Unsrit, silakan bisa langsung. Pak, boleh minta tolong mic-nya di belakang Pak. Terima kasih. Cek, cek. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aprildi dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Dan izin bertanya untuk Prof. Agus. Saya langsung saja ke case-nya di kampus kami. Jadi untuk kampus kami ini, akreditasi perguruan tingginya sesuai dengan SK atau dengan sertifikat yang ada itu akan berakhir di sekitar tahun depan. Pastinya tanggal berapa Pak? Sekitar bulan April atau Mei. Pastinya saya kurang April atau ya, Mei ya? Ya. sekitar bulan April atau Mei tahun 2024. Dan beberapa 6 bulan yang lalu kami menerima surat terkait dengan IPEPA. Kami menerima surat terkait dengan IPEPA yang menjelaskan bahwa untuk IPEPA tahap 1 itu kami tidak lolos karena ada satu hal yang tidak memenuhi. Itu terkait dengan akreditasi dari program studi kami. Dan untuk diketahui akreditasi dari program studi kami itu memang tidak terakreditasi karena sudah beberapa tahun tidak aktif lagi. Sehingga memang pastinya tidak memenuhi syarat untuk IPEPA yang tahap 1. Sehingga dari surat IPEPA yang tahap 1 tidak lolos itu diharapkan untuk dilakukan perbaikan. Dan sudah kami lakukan perbaikan karena memang cukup lama juga pengurusan untuk penutupan prodi. 2 minggu yang lalu kami sudah menerima surat yang menjelaskan terkait dengan prodi yang sudah ditutup. Sehingga minggu kemarin kami sudah mengirimkan surat untuk Dewan Eksekutif dari Ban PT untuk pemeriksaan kembali kalau tidak salah istilahnya. Karena surat dari Ban PT itu terkait dengan yang surat IPEPA itu diberikan waktu sampai dengan 15 November. Jadi sudah, dan kami sudah menerima juga tanda terima, bisa dikatakan seperti itu, bahwa sudah diterima oleh Dewan Eksekutif. Nah, di dalam proses itu juga kami juga melakukan penyusunan borang. Kami juga melakukan penyusunan borang dalam hal akan melakukan reakreditasi. Jadi di kampus kami itu kami berharap di 2 sisi, begitu kami berpegang untuk 2 sisi, yaitu masih berharap untuk perpanjangan otomatis dan juga berharap untuk kami akan melakukan reakreditasi dengan harapan peringkatnya bisa naik. Sebelumnya peringkat kami C sudah ditransfer jadi baik sekali sesuai dengan aturan yang kemarin. Nah, pertanyaan kami untuk yang pertama adalah sudah diterima surat untuk pemeriksaan kembali. Jikapun kami lolos untuk pemantauan kembali untuk yang IPEPA dan diperpanjang secara otomatis, kira-kira kami akan mendapatkan perpanjangan yang 5 tahun atau yang 8 tahun ini untuk PT. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kami juga masih terus berproses untuk proses reakreditasi. Apakah proses jika kami mendaftar proses reakreditasi itu akan mempengaruhi proses IPEPA atau tidak? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, kami tetap melakukan proses reakreditasi karena berdasarkan surat edaran yang ada di websitenya Ban PT tertanggal 12 September tahun 2023. Ini juga mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan tadi dari Bapak yang dari Delasal. Karena poin yang pertama di surat edaran tersebut mengatakan seluruh proses akreditasi termasuk pemantauan evaluasi IPEPA
konversi peringkat akreditasi atau ISK, dan penyetaraan sertifikat akreditasi internasional program studi masih dilakukan dengan instrumen lama hingga tanggal 16 Agustus 2025. Sehingga dengan berpegang kepada itu, juga isi dari 5 poin yang ada di surat edaran, kami berpegang bahwa reakreditasi masih bisa kami lakukan dengan instrumen yang lama atau yang 9 kriteria. Seperti itu, karena di poin 5 juga dikatakan instrumen akreditasi baru akan berlaku efektif pada tanggal 18 Agustus 2025. Jadi pertanyaan kami untuk kasus kami, apakah pertanyaan selanjutnya maksudnya, apakah kami masih tetap bisa berproses untuk reakreditasi? Takutnya jawabannya akan sama seperti pertanyaan untuk yang ISK, karena akan segera dirilis instrumen yang baru, padahal kalau di surat edaran itu akan berlaku untuk instrumen yang baru itu 18 Agustus 2025. Kalaupun untuk proses reakreditasi dengan harapan proses IPPA-nya tidak gugur karena kami melakukan reakreditasi, karena kami rencananya di minggu yang akan datang seharusnya kami sudah akan mengupload setiap berkas yang disyaratkan. Pertanyaan yang paling terakhir, kami juga saat ini melakukan permohonan untuk pembukaan program studi baru. Dan saat ini sudah sementara diproses verifikasi, sudah lewat proses verifikasi dosen, dan sudah ke tahap verifikasi selanjutnya. Pertanyaannya kami, apakah jika kami diberikan izin untuk program studi yang baru tersebut, kami akan menerima akreditasi sementara yang berapa lama? Karena untuk sebelumnya yang kami ketahui itu 2 tahun, sedangkan yang tadi dijelaskan juga akan menerima sekitar mungkin 5 tahun kalau tidak salah untuk prodi. Untuk prodi 5 tahun. Sesuai dengan Permen 53 yang tahun 2023. Jadi mungkin itu sekedar info untuk program studi yang baru yang akan kami buka, itu program studi di bidang kesehatan. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ya, baik, silakan Prof. Dijawab dulu karena banyak, takutnya lupa. Silakan Prof. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu tidak lolos Panto itu sederhana. Sekarang itu Bapak Ibu di Sabto, masih tolong buka di Sabtonya itu, sekarang ada perguruan tinggi boleh meminta langsung hitung langsung di situ riran. Ada tombol riran dan tombol itu hanya ada dalam tombol. Coba buka Pak nanti Sabtonya itu ada tombol tulisan riran, itu langsung minta riran di situ. Maka sistem akan otomatis meminta sistem untuk menghitung ulang. Ya, tidak perlu mengajukan surat lagi. Gitu. Jadi kita sudah berikan tombol itu namanya riran, dimasukkan aja, dan itu tombol itu hanya ada di Sabto perguruan tinggi hanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena tanggal 11 sampai tanggal 15 sistem itu melakukan penghitungan sesuai permintaan. Itu kita kumpulkan. Nanti sampai tanggal 20, tanggal 21, tanggal 2 baru ada hasil tanggal 21 dan seterusnya itu. Silahkan, jadi tidak perlu lagi bersurat. Sekarang sudah langsung, kalau Bapak sudah perbaikan, Pak, langsung tombol riran itu tekan. Tapi ingat, kita punya batasan perbaikan cuma ada 3 kali kan. Tidak lolos Panto 1, tidak lolos 2, tidak lolos 3, cuma itu aja. Kalau sudah tidak lolos 1, hanya tinggal 2 kesempatan. Gitu. Makanya jangan sampai kita asal tekan tombol itu. Jadi kita sekarang berikan tambahan tombol di situ, di Sabto masing-masing perguruan tinggi ada tombol riran. Kalau sudah tekan riran itu makan ada keterangan sedang diproses gitu kan. Prosesnya kapan? Mulai tanggal 11, mulai tanggal 11 sampai tanggal 15 itu adalah proses permintaan. Setelah itu tanggal 20 kita masih merekap, baru kita kemudian, karena sistem itu kita kirim dulu ke PD Dikti gitu kan. Tidak bisa langsung, jadi kita rekap, sistem akan secara otomatis, maksudnya itu. Nah saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada namanya perpanjangan otomatis. Akreditasi itu melalui mekanismenya. Apa ada jadi tolong jangan saya ulangi, tidak ada namanya perpanjangan itu otomatis, nggak ada. Perpanjangan akreditasi melalui proses namanya pemantauan. Ya. Jadi jangan sekali kita mengatakan otomatis, tidak ada otomatis itu. Kalau otomatis ya begitu selesai langsung diperpanjang, tidak. Ini ada mekanismenya, yaitu apa? Mekanismenya kita pemantauan, cek PD Dikti. Ya. Kalau memenuhi syarat, go. Kalau tidak memenuhi syarat, dia menjadi ulang lagi, gitu ya. Nah begini, jawabannya sederhana. Kalau kita masih menggunakan pemantauannya pakai instrumen lama, maka masih menggunakan aturan lama, maka hasil akreditasi adalah yang lama.
Tapi kalau kita memantaunya menggunakan instrumen baru besok itu, berarti kita hasilnya ya pakai mekanisme yang baru. Bukan lagi kalau perguruan tinggi ya bukan lagi 5 tahun dari 8 tahun gitu. Semasih kita belum menerbitkan instrumen yang baru, maka kita masih menggunakan instrumen yang lama dan masanya adalah masih 5 tahun gitu. Karena aturannya begitu kan tidak mungkin pakai instrumen lama kemudian berlakunya pakai yang baru, nggak boleh. Jadi kita pakai yang lama dulu karena masih berlaku aturannya itu. Ya, karena di pasal 102 saya sebutkan tadi. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk juga PT baru. Nah, PT baru ini menggunakan instrumen mana mendirikannya, prodi barunya. Kalau prodi barunya sudah menggunakan instrumen yang baru ditetapkan bersama oleh Ban PT, maka silakan menggunakan 5 tahun perpanjangan itu. 5 tahun namanya terakhir sementara. Tapi kalau sementara ini belum ada instrumen pendirian prodi baru itu dengan instrumen yang baru, maka tidak bisa gitu. Jadi instrumennya dulu kita buat itu. Jadi itu saya pikir itu sederhana. Nah Bapak Ibu sekarang silakan dipilih. Jangan dua proses Bapak Ibu lakukan bersamaan. Dipilih salah satu. Ya, tidak bisa masukkan PEPA, masukkan juga borang, maka tidak bisa, sistem akan terganggu. Ini mau proses yang mana gitu. Nah, kan. Ya itu, Bapak harus pilih, tetapkan tidak boleh dua-duanya seperti kita seperti wah ini aja lah, ini masuk nggak bisa. Ya seperti kita sedang game berjudi aja kita nggak boleh. Pilih salah tetapkan. Bapak masukkan ini juga. Mana yang mau diproses? Malah sistem nggak proses dua-duanya nanti kan gitu. Ya. Karena salah satu harus diproses, tidak boleh dua-duanya berjalan sistemnya itu. Karena sistem itu kita bikinkan keterangan itu. Jadi kalau dia sudah if dia input ini ya kan, maka dia harus apa? Sistem itu harus straightforward sistem kita buat. Karena kan komputer logika, Pak. Logika itu tidak bisa bolak-balik. Jadi begitu ini sudah jalan, tiba-tiba masuk usulan baru, maka proses yang ini jadi halt, jadi tertahan. Malah nggak selesai prosesnya. Jadi biarkan dulu proses berjalan, baru kita bisa proses ini. Itu saya sarankan jangan dua-duanya Bapak Ibu jalankan. Karena sistemnya ini adalah sistem komputer. Logikanya kita berikan logika berpikir komputer, gitu. Bukan manusia gitu. Dia tidak bisa begitu ini instrumen sudah masuk, harusnya Bapak lolos pantau, tetapi karena tiba-tiba Bapak mengusulkan sistem bingung sistemnya itu. Ini mau yang mana yang diputuskan? Karena ini juga sudah masuk, ini sudah mau juga selesai. Nah, tidak boleh dua-duanya. Pilih salah satu mana yang dipastikan. Kalau mau tetap pemantau jangan masukkan dulu gitu kan. Gitu ya. Saran saya semuanya begitu. Jadi jangan memasukkan dua-duanya. Kalau mau pemantau silakan klik sekarang rerun masih tanggal 10 sekarang berakhir kan. Jadi nanti akan tutup, tombol itu akan hilang ketika sudah lewat tanggal 11. Mulai tanggal 11.00.01 itu sudah masuk, udah tidak ada tombol itu. Jadi silakan sekarang kalau mau sudah perbaikan silakan masuk. Itu kami bikin karena menghindari terlalu banyak surat-surat yang masuk itu. Nah kita baru bisa kita bikin tombol. Ini juga akan kita laksanakan untuk yang besok-besok itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau prodi baru silakan diusulkan saja. Cuma kalau Bapak Ibu sekali lagi, saran saya pemantauan itu Bapak gunakan, maksimalkan adalah sistem pemantauan yang sekarang ini. Maksimalkan semaksimal mungkin. Karena saya hanya memberikan clue saja. Apabila Bapak tidak lolos pantau, ya, tidak lolos, maka besok statusnya, apalagi kalau status akreditasinya itu adalah sekarang ini baik, maka besok akan turun peringkat. Maka kita kemarin sudah bersepakat, semua program studi dan PT yang tidak lolos pantau, itu kita akan turunkan peringkatnya semua ketika ada instrumen baru itu berjalan. Kita akan klik final sudah. Kita harus tutup, harus kita cut off. Nah, kan? Sudah cut off Pak, kita nggak bisa menjalankan dua instrumen sekaligus. Maka begitu instrumen itu selesai, sudah diundangkan, diterbitkan, maka kita akan cut off dan semua hasil pantau yang kemarin kita akan selesaikan. Di bulan Desember itu maka kita klik, semua akan, kalau tidak lolos pantau sudah turun peringkat semua. Turun peringkat, maka kemudian Bapak Ibu akan dihitung menggunakan pemeringkatan yang baru, menggunakan pemantauan yang baru. Nah, karena kita tidak boleh menjalankan dua sistem pemantauan yang bersamaan, harus salah satu. Jadi makanya kalau sekarang kita hanya bisa yang sudah lolos pantau maka akan dikeluarkan sertifikat agresi perpanjangannya. Yang lolos pantau akan kita perpanjang, kalau yang tidak lolos pantau akan kita potong. Bulan Desember kita cut, sudah apapun hasilnya menjadi lolos pantau sudah kita tekan. Kalau boleh turun peringkat. Itu yang mau kita pastikan bahwa besok ketika Januari 2024 semua sudah berjalan dengan single system, yaitu instrumen yang baru semua, tidak ada dua instrumen lagi gitu ya. Itu saya pikir ini perlu hati-hati.
Nah, kalau sudah nanti hasilnya Bapak, ketika besok pemantauan, hasil cuma ada dua. Agreditasi kita perpanjang atau tidak terakreditasi, itu saja. Kalau sekarang itu instrumen yang lama masih baik, masih kita turunkan peringkatnya. Ya kan? Kalau yang A menjadi B, yang B menjadi baik, ya kan? Kalau tidak ada C, kemudian yang unggul menjadi, sudah ada Pak, yang unggul itu kita turun peringkat sudah ada. Sudah ada 13 perguruan tinggi kita turun peringkat, sudah dapat sertifikatnya. Jadi kita perpanjang tetapi turun peringkat. Ada itu. Bukan cuma perguruan swasta, perguruan negeri juga ada. Dari PTBH juga ada, kita turun peringkatnya. Ya karena tidak terbukti dia lagi sesuai dengan apa unggul itu, maka ini. Nah kalau sekarang sudah tidak bisa peraturannya gitu Bapak ya. Silakan nanti dari Sadiputra silakan disiapkan. Kalau mau rerun ya rerun, kalau mau mengusulkan registrasi silahkan itu aja. Tapi kalau memang kita nggak tahu Bapak kira-kira menghitung-hitungnya rerun itu bisa terpenuhi tidak? Jangan-jangan tidak terpenuhi lagi karena saya lagi Bapak ya. Kalau untuk pantau kita yang sistem sekarang ini, sistem yang instrumen yang lama itu, sistem pantau itu yang mudah, hanya PDDikti sebetulnya. Hanya masalahnya PDDikti ini usulannya urusannya bukan dengan Ban PT, urusan adalah perguruan tinggi dengan PDDikti. Bagaimana cara melaporkan itu loh. LDikti juga nggak bisa buat apa-apa. Iya. LDikti bukan data itu kan tak sini. Dalam undang-undang itu, undang 12 katakan PDDikti itu tanggung jawab dari pimpinan perguruan tinggi, bukan PDDikti. PDDikti hanya tempat laporan. LDikti juga tidak bisa memverifikasi itu benar atau salah. Jadi bahasanya apapun yang Bapak Ibu laporkan itulah subdata yang dianggap benar oleh LDikti, cuma memverifikasi Pak ya. Oke, dia sudah bahasanya untuk melaporkan 100% migrasi. 100% itu belum tentu data itu benar ya, Bapak Ibu ya. Itu 100% itulah migrasinya 100%. Selesai. Benar tidak? Kita tidak tahu. Benar tidaknya tergantung Bapak Ibu melaporkan. Makanya ada yang menganggap, Pak kami sudah 100%, 100% apa? 100% prosesnya sudah migrasi, benar. Tapi apakah data itu valid? Kami tidak tahu. Valid tidaknya baru ketahuan ketika dihitung pemantauan. Oh ternyata Bapak tidak valid karena mahasiswanya itu harus lulus, masa studinya 4 tahun tapi ini lewat tidak dilaporkan. Harusnya kan di DO, tetapi Bapak tetap aktif, otomatis kan dihitung terus. Harusnya dia itu 2 tahun sudah harus di DO tapi masih dihitung aktif. Ya, tidak distatuskan. Ada yang sudah meninggal tidak distatuskan juga. Dosen juga gitu, dosennya sudah naik jabatan jadi lektor nggak dilaporkan, ya kan? Dosennya sudah doktor tidak dilaporkan, nah itu harus lihat tanggalnya itu, Bapak Ibu. Nah, perbedaan data itu antara Ban PT dengan Bapak Ibu karena perbedaan mengambil tanggalnya. Bapak Ibu tuh memperbaiki datanya tuh katakan bulan April 2023. Kalau bulan April 2023 itu berarti data yang kita gunakan TS itu tahun penuh. Berarti kita masih menggunakan tahun 2001-2022. Tapi kalau Ibu peroleh 2023, berarti kan belum kita hitung. Baru kita hitung TS itu adalah setelah tanggal 1 Agustus 2023. Baru kita menggunakan data itu. Karena TS-nya kan berubah gitu kan. Itu juga perlu kita sudah ada di panduan, sudah ada di instrumen pantau sudah jelas. Tapi Bapak Ibu ini kan bahasa Jawa tetap ngeyel, saya sudah perbaiki, ya betul Bapak perbaiki, tapi perbaiki kan yang tahun 2023, padahal belum kita hitung. Kalau mau pakai data 2023 berarti TS-nya berganti dulu tahun akademiknya. Berarti kapan? Tahun akademik itu kan per 1 Agustus tahun berjalan sampai dengan 31 Juli tahun berikutnya kan gitu. Kan itu. Itu Bapak itu perhatikan. Jadi yang kita hitung TS itu tahun penuh berjalan. Ganjil genapnya itu berjalan dari 1 Agustus sampai dengan 31 Juli 2000 tahun berikutnya itu ya. Nah, ini saya pikir itu. Nah, kita berikan toleransi dan kami itu Ban PT itu sudah sangat toleransi sekali. Kita tuh masih beri kesempatan Bapak Ibu karena apa? PDDikti itu kan melakukan batas perubahan data sampai dengan 30 Oktober 2000. Setiap tahun, setiap bulan ya. 30 itu masih dibuka perubahan-perubahan data. Maka semua data itu kayak kita pending untuk kita hitung ulang. Kita tuh sudah menunggu seharusnya sudah turun peringkat, kami itu masih sudah memberikan kita jangan dulu dihitung lah. Tunggu sampai semua berubah, yaitu tanggal 30 Oktober 2023. Baru kita hitung ulang semua. Artinya itu sudah close PDDikti. Kan kalau masih tanggal 3 masih dibuka, masih ada perubahan-perubahan. Makanya baru kemudian November ini saya minta perguruan tinggi sudah data sudah benar semua. Silakan ajukan untuk hitung ulang rerun itu ya. Sederhana itu. Ya sebetulnya kalau
data itu benar Bapak Ibu ya, Bapak isi itu nggak masalah kok. Karena kita menggunakan data yang itu. Ya. Tidak ada perbedaan signifikan. Yang adalah data itu belum dilaporkan, kan gitu. Bukan cuma perguruan tinggi besar pun juga begitu Pak. Bapak Ibu sekelas PTB juga protes loh. Kenapa? Ini sudah saat pertanyaan saya gini, sudah dilaporkan belum Ibu? Katanya staf, katanya staf. Kalau katanya itu berarti kan belum ada buktinya. Ternyata baru dicek, oh iya benar. Stafnya belum melapor, belum mengupdate sampai Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu tentang pantau. Saya pikir itu. Ya, baik. Makasih Prof. Terima kasih Pak Rektor. Kemen ya. Lanjut dari Stip, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Silakan, mungkin langsung Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja. Ini sebenarnya menyambung dari penjelasan Prof Agus bahwa yang kami alami, maaf, nama saya Sony Wijanarko dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado. Jadi kami itu untuk institusinya sudah habis dari Agustus 2022, Pak. Prodinya juga sama, ada yang bulan Juni, ada yang Agustus 2022. Kemudian kami masuk di PEPA 1, dapat surat dari Dewan Susban PT yang mengatakan bahwa tidak lolos pantau dan akan diberikan sertifikat akreditasi sementara untuk setahun. Yang institusinya sertifikatnya keluar, yang prodi travelnya keluar, tapi yang hotelnya tidak diberikan. Tapi di suratnya dikatakan mau diberikan. Sampai sekarang pun belum diberikan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kami perbaiki predikti Pak, kami menyurat melalui Sabta yang mengatakan silakan dicek lagi untuk PEPA 2-nya. Kemudian tidak ada jawaban sampai akhirnya bulan Agustus tahun ini yang sudah habis masa 1 tahunnya itu Pak, malah keluar sistemnya PEPA 3, pantau 3. Setelah pantau 3, itu seperti Bapak katakan tadi, memang ada rerun. Kemudian kami rerun Pak. Kami rerun, terus sekarang terakhir kami cek tadi itu adalah masuk ke PEPA 1 lagi. Seperti itu balik lagi ke 1 lagi. Makanya yang kami tanyakan, itu bagaimana Pak kira-kira? Selanjutnya, apakah kita rerun lagi atau tunggu untuk yang peraturan yang baru? Terima kasih Pak. Baik, gampang jawabannya itu. Tidak keluar sertifikat karena sudah lebih dari 1 tahun. Harusnya turun peringkat Pak. Itu belum kami turunan peringkat harusnya. Karena Bapak tekan tombol rerun, maka dia kembali lagi ke 1. Harus sudah turun peringkat itu. Karena lebih dari 1 tahun. Begini Bapak Ibu ya. Kalau kita terlambat, kalau Ban PT itu terlambat melakukan pantau, misalnya harus kan undang secara peraturan 1 tahun sebelumnya. Kita itu kan baru melakukan pemantauan itu adalah bulan Agustus 2022. Ya kan? Kita melakukan pemantauan. Jadi kita kan bekerja ini 2021 November 2021, kemudian ada perubahan dokumen instrumen pantau. Instrumen pantau itu berubah itu sekitar bulan Mei. Baru kita menghitung ulang itu adalah di tahun 2022. Pemantauan 2022 itu baru kita untuk memantau 2023. Kalau Bapak itu habis 2022, berarti kita terlambat pemantauan. Kalau terlambat itu maka kita berikan perpanjangan 1 tahun itu, karena kita yang terlambat gitu. Jadi kalau kita sudah tidak terlambat, jangan minta sertifikatnya, jangan minta SK-nya gitu kan. Gitu. Itu kita sudah jelaskan dalam dalam pemantauan bahwa kalau kita terlambat Ban PT, maka surat itu kan dibikin general. Dibikin general bahwa kalau kita ngelihat terlambatan, maka kita kalau emang sudah habis, kita akan berikan SK sifatnya perpanjangan 1 tahun itu. Karena kita yang terlambat, harusnya nggak boleh terlambat. Karena pemantauan 1 tahun. Seperti sekarang tahun 2024 itu bulan November sudah kita hitung. Sudah hitung. Itu artinya sudah kita berikan sehingga kita tidak akan mengeluarkan SK perpanjangan 1 tahun itu gitu ya. Nah, seharusnya terus terang saya kami itu masih pending itu ya, masih pending karena kita ingin memberi kesempatan perguruan tinggi itu untuk yang bulan November ini gitu ya. 2023 itu dia menghitung ulang sendiri gitu ya. Tuh. Itu ya. Jadi kasusnya mudah. Kalau begitu mudah bagi saya. Soalnya kami tinggal kemarin memang kita belum sempat ya menekan klik untuk turun peringkat. Ya. Kemudian keburu perguruan tinggi itu nekan rerun itu kan. Kita belum sempat semua karena itu sifatnya harus kita judgement manual itu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Bapak kalau yang sudah terbit SK PEPS, jadi kodenya gini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat kode SK-nya PEPT atau PEPS itu berarti SK-nya hanya 1 tahun. Itu akibat kami terlambat melakukan pemantauan. Nah itu. Itu. Nah, kalau itu sudah keluar, sudah jangan minta lagi. Bapak Ibu sudah kita berikan SK. Nah, kasusnya seperti itu, Pak. Yang 1 keluar tidak itu karena kasusnya seperti itu.
mungkin yang satu terlambat, satu tidak terlambat, ya, sehingga tidak dia yang satu keluar tidak keluar, karena begitu statusnya itu ya. Nah gitu Bapak kira-kira Bapak. Jadi nanti kalau Bapak itu sudah mengajukan ya kami sudah tinggal turunkan peringkat. Kami akan batalkan hasil rerun itu. Karena sudah kalau sudah masuk pantau 3, harusnya apa? Turun peringkat. Bukan minta rerun itu kan. Kan gitu. Itu yang belum kita sempat kemarin itu karena event penetapan itu adalah lewat rapat pleno. Untuk turun peringkat Bapak Ibu itu harus pleno. Pleno itu berarti harus kesepakatan semua 5 anggota Dewan Eksekutif itu. Harus quorum. Ini bagaimana keputusan. Jadi betul sistem itu adalah sistemnya online, tapi keputusan itu adalah pada pleno. Jadi kita ini bagaimana keputusannya? Diturunkan peringkat atau oh, bukan, tunda dulu. Nanti November baru kita lihat gitu. Itu keputusan kita seperti itu. Maka dalam status itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paham bahwa kita tuh keputusan bukan personal saya, tapi adalah pleno tadi itu. Nah untuk pariwisata tadi ya tinggal turunkan peringkat, gitu kan. Bukan lagi masuk ke pantau 1. Pantau 1 itu kita batalkan karena sudah habis masanya gitu. Sudah turun peringkat, tinggal tunggu namanya tinggal SK turun peringkat saja. Ya sudah terjadi. Yang minggu kemarin itu sudah kita putuskan ada 47 perguruan tinggi itu turun peringkat. Sudah kita klik gitu kan. Itu saja termasuk prodinya gitu kan. Prodi silahkan itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang tinggal Bapak tunggu saja, kalau begitu akan kita evaluasi yang Sekolah Tinggi Pariwisata Manado ini otomatis akan kalau sudah tidak lolos peringkat. Sebetulnya begini Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu lihat di Sabto itu, semua yang akan turun peringkat itu biasanya pada saat masa berakhir itu, 2 itu ada status, Bapak Ibu lihat komen kami. Komen Ban PT ada putusan itu. Ada di Sabto itu ada tulisan kecil itu, ada kotak kecil. Silakan dibaca. Biasanya kami meminta perguruan tinggi untuk segera mengajukan borang akreditasi. Biasanya. Tolong dibaca. Itu ada tulisan bahwa pleno DE tanggal sekian menetapkan bahwa perguruan tinggi ya dimohon untuk mengajukan reakreditasi perguruan studi sebelum tanggal berapa itu ada. Ini kadang-kadang tidak dibaca oleh perguruan tinggi. Ada kan? Nah, dia dibaca. Paling suruh kita baca itu ada keputusan kita sebetulnya. Nah, itu ya. Ada biasanya, ada keputusan Dewan Eksekutif Pleno tanggal sekian ya menetapkan bahwa perpanjangan akreditasi tidak dapat diterbitkan karena sudah masuk pantau 3 gitu kan. Mohon perguruan tinggi untuk mengusulkan borang APT atau APS. Kita bahas komentar itu biasanya. Itu selalu ada keputusan itu Pak. Karena komunikasi kita benar lewat situ. Ya, gitu ya. Saya pikir gitu Pak, mudah. Nanti saya cek lagi karena internetnya sana nggak bekerja. Ya. Nanti saya cek setelah ketika ada jaringan internet baru saya bisa cek pasti. Jadi kalau begini saya tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti karena nggak ada internetnya gitu, nggak ada data. Biasa kalau gini mudah. Kalau ada internet saya tinggal putuskan karena komunikasi dengan teman-teman ini gimana putusannya udah langsung ada keputusan gitu ya. Begitu Pak ya. Nanti biar kami cek dulu sampai di hotel baru terbuka itu. Oke, saya pikir itu. Ya, baik. Ada lagi? Baik, makasih. Ada lagi dari Gunung Maria terakhir? Mungkin langsung sebelum kita ke penanya di Zoom. Untuk yang di Zoom nanti siap-siap saja ya dan kalau bisa dipersingkat nanti untuk pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Dewi Wowor dari Stikes Gunung Maria Tomohon. Menjadi pertanyaan Pak, untuk akreditasi baik untuk perguruan tinggi maupun prodi. Untuk case-nya, kami sebelumnya tahun 2021 berubah bentuk dari akademi menjadi Stikes. Di saat itu akreditasi menjadi minimum. Nah, untuk sampai saat ini dari tanggal SK terbit tanggal 22 April 2021 sampai saat ini kami belum mengajukan reakreditasi. Harusnya memang tahun depan 2024 itu sudah 2 tahun. Nah, kami berpikir ada beberapa pertimbangan, Pak. Ada 2 prodi yang baru keluar tahun ini. Ada 2 prodi yang pikirnya kami reakreditasi dulu prodi tersebut, baru kami mengajukan untuk reakreditasi perguruan tinggi. Mohon arahannya Pak untuk kasus ini. Terima kasih. Baik, karena ini sekolah tinggi kesehatan biasanya prodi masih ke Lamtekes semua ya. Betul Bu ya. Prodinya kan ke Lampetekes kan.
Ya, Lampetekes. Nah, begini, ini kan berubah dari akademi menjadi stikes, berarti dia peningkatan status. Pertanyaan saya, waktu dalam bentuk akademi sudah terintegrasi belum? Waktu masih namanya akademi terintegrasi tidak? Enggak, saya tanya dulu, terakreditasi kan? Sampai kapan akreditasinya yang masih akademi itu? Masa berlakunya sampai kapan? Ya, enggak, habisnya kapan yang akademi itu? Saya tidak tahu karena harus buka data kita ini. Benar, saya kalau begini harus punya ada buka data. Kalau kita nggak bawa data, saya nggak bisa menjelaskan. Jadi begini, prinsip saya berikan prinsip saja. Kalau dia perubahan bentuk itu misalnya dari akademi ke sekolah tinggi ke institut atau sekolah tinggi ke politeknik ya, atau dari sekolah tinggi ke universitas, prinsipnya adalah sesuai dengan peraturan menterinya itu bahwa akreditasinya itu adalah tetap sama dengan perubahan-perubahan itu. Misalnya kalau dulu akademinya itu terakreditasinya baik atau C, dan masa berlakunya adalah sampai dengan 2023, maka stikers itu kita akan melakukan hal yang sama, masa berlakunya. Masa berlakunya sama, dan peringkat juga sama. Itu tidak masalah. Bisa jadi karena mungkin belum terlaporkan atau apa sehingga ibu tidak punya status. Harusnya dilaporkan ke Ban PT kalau ada perubahan-perubahan. Pertanyaan kita tadi, apakah tadi stiker sudah punya status perubahan akreditasinya? Itu harus kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Kalau dia akreditasinya B, maka kita harus melakukan surveillance. Surveillance akibat apa? Akibat penambahan program studi. Kalau dulu kan PT-nya itu dalam bentuk akademi hanya punya satu program studi. Maka kita berikan langsung APT sekaligus APS. Ketika dia berubah jadi sekolah tinggi, maka ada tambahan prodi. Berarti kan harus ada sistem penyuaian mutunya berubah. Nah, kita ingin melihat apakah dengan penambahan prodi ini sistem penyuaian mutunya masih mampu melakukan penyuaian mutu internal dengan satu prodi tadi. Gitu ya. Nah, sehingga kita cek kasus punya ibu itu APT-nya mengikuti yang APT akademi tadi. Kapan masa berlakunya habis itu kan? Kalau itulah berakhir itu kan. Kemudian kalau itu bukan PT baru Bu, itu namanya PT baru akibat peningkatan status. Akreditasi mengikut yang akreditasi lama, yang akademi itu. Cuma tolong dipastikan kapan masa berakhirnya itu satu. Nah kalau APSC ini tentu saja itu masuk ke Lampetekes, itu kewenangan Lampetekes. Ibu silahkan untuk ke Lampetekes. Seharusnya begini, begitu Bapak Ibu dapat, ini rumusnya ya, begitu mendapat akreditasi minimum atau migrasi pertama kali, dapat izin operasional, 2 tahun sudah 5 mahasiswa. Ketika sudah mahasiswa, usulkan APT seharusnya. Tidak perlu menunggu lulusan. Karena kita ingin ada status dari perguruan tingginya. Jangan sampai ibu sudah meluluskan, APT-nya belum clear. Kan gitu. Harusnya rumusnya itu adalah begitu dapat izin operasional, menerima mahasiswa, ketika sudah menerima mahasiswa, sebelum 2 tahun itu, ajukanlah kemudian akreditasi, baik APS-nya ataupun APT-nya diajukan. Ya, APS dulu, dia selesaikan, baru APT. Pak, APS pertama itu memang tidak bisa mendapat nilai langsung unggul. Ya, paling baik atau baik sekali, karena kita belum punya lulusan, kita belum punya dosen yang macam-macam begitu. Nah, itu faktanya. Jangan baru punya, ya ini ada Bu, perguruan tinggi itu ingin bahwa akreditasi baru pertama ingin langsung unggul, ya belum tentu bisa, karena belum menunjukkan apa-apa kecuali kinerjanya. Tapi kan kemudian Ban PT membuat instrumen yang baru di bulan Agustus itu kita bikin instrumen yang baru khusus untuk program studi yang baru itu sangat dimungkinkan bisa baik sekali untuk pertama. Karena ada instrumen yang kita rubah. Kita rubah yaitu bukan tidak lagi menjadi syaratnya kita rubah. Yang kita hitung adalah syarat untuk karya mahasiswa. Itu prestasi mahasiswa kita hitung sebagai syarat untuk baik sekali. Dalam untuk program tinggi baru itu Bu ya. Nah pastinya silakan Ibu cek dulu kapan berakhirnya SK itu. Nanti saya sampai kalau ada internetnya saya akan buka ini sampai di mana masa berlakunya baru kita bisa jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya tolong saya diberikan data dulu, datanya lengkap sehingga saya bisa menjelaskan juga dengan baik gitu ya. Nah kalau kita tidak buka data kita nggak bisa gitu. Oke begitu Ibu ya. Silakan nanti prinsipnya. Sekarang pertanyaan kita, mau reakreditasi? Ya silakan. Sebaiknya juga reakreditasi juga. Prodi yang satu kan belum terakreditasi, Bu.
Minimum kan, nah minimum itu kan dulu itu gini, karena kita masih menggunakan peraturan Permendikbud nyampe apa Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2015 itu. Jadi masih digunakan minimum itu 2 tahun. Kita belum, karena instrumen kita didasarkan pada itu Permendikbud Ristek 44 tahun 2015 instrumen kita. Jadi kita mengacunya ke sana. Sedangkan Permendikbud nomor 3 2020 itu belum sempat dijalankan, sudah keburu ada Permendikbud nomor 53 ini. Belum sempat kita jalan, kita rencana itu mau merubah berdasarkan Permendikbud nomor 3. Yaitu di tahun berapa? Di tahun 2022 kita sudah merencana. Tapi ketika kita ingin merubah menyesuaikan instrumennya, tiba-tiba ada dengar bahwa akan ada dirubah lagi. Ya udah kita batalkan. Rencana kita kan 2017 sudah kita jalankan, nah, saatnya 2022 kita mengganti instrumen karena kita punya Permendikbud nomor 3. Sudah dalam proses perubahan instrumen, dapat informasi ditunda dulu karena akan ada perubahan lagi. Ya belum sempat berubah. Sudah kemarin 2023 berubah lagi. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi begini pesan saya Bapak Ibu ya. Dinamika peraturan itu sangat cepat sekali ya. Maka tugas dari seorang pimpinan perguruan tinggi adalah mencermati dinamika tadi itu. Cepat sekali Bapak Ibu. Ingat, peraturan itu produk politik. Menteri itu kan produk politik. Sangat kepentingannya apa politiknya adalah politik kita kalau pendidikan bagaimana memajukan pendidikan itu aja. Jadi hati-hati. Jadi Bapak Ibu harus terus membaca, mencermati, mengikuti perkembangan yang ada di Jakarta sana. Ya mungkin kita baru mau tidur, sana sudah berubah lagi. Gitu ya. Pesan saya gitu. Dinamis sekali, yakin dinamis. Dan saya yakin mau siapapun nanti pengganti akan dinamis. Saya yakin begitu. Gitu ya. Ada di Zoom. Baik, terima kasih. Untuk yang ada di Zoom, Prof mohon izin sebelumnya saya bacakan yang chat yang sudah dari awal masuk saja. Apabila sudah ada yang dijawab, nanti di skip saja, Prof. Dari Ikram Muhammad, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, apakah dokumen SPMI tetap sama seperti sebelumnya, seperti kebijakan SPMI, manual, standar, dan formulir, atau bisa disederhanakan lagi? Kemudian atau dilanjut lagi Prof? Ya. Dijawab. Bapak Ibu kalau SPMI itu silakan. Bapak Ibu itu harus membuat standar mutu sesuai dengan standar SNDIKT yang sekarang ini. Tetap harus ada dokumen mutu. Dokumen itu harus ada kebijakan mutu, ada standar mutu, ya itu wajib. Ada standar auditnya bagaimana, terus sampai itu dilaksanakan, itu namanya dokumen mutu. Dokumennya kemudian dilaksanakan, kemudian dimonitoring, diaudit, diperbaiki, itulah konsep dari penjaminan mutu. Nah, kebanyakan saya ulangi lagi, Bapak Ibu ini kebanyakan belum punya auditor yang bersertifikat. Kebanyakan. Saya mohon itu Bapak Ibu segera penuhi. Yang penting struktur organisasi penjaminan mutu itu harus kuat, harus jelas. Yang penjaminan mutu ini kan kantornya biasanya sudah di pojok kecil, orang cuma satu. Kan gitu, hanya untuk syarat saja ada organisasi, itu Pak ya. Tidak diperhatikan. Betul kan? Nah, tidak bisa Bapak Ibu. Penjaminan mutu tadi apa? Bisa dosen atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Bapak Ibu, Pak, saya belum bisa membayar dosen berstruktural. Tunjuk aja dosen. Untuk melaksanakan tadi sekelompok dosen yang kita tunjuk sebagai auditor. Sekelompok dosen yang akan membuat dokumen-dokumen itu. Silakan saja. Tapi yang jelas, penjaminan mutu internal itu harus berjalan. Ada atau tidak lembaganya itu harus berjalan. Karena tadi keterangan dalam di pasal 84 tadi kan itu. Jadi yang melaksanakan itu dosen atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, ada tidak ada organisasinya harus berjalan penjaminan mutu itu. Ya tadi saya pikir harus dijalankan, maka harus berubah Pak. Kemarin saya diundang di Ternate itu di Universitas KM dalam rangka merubah standar ini. Kemudian saya kemarin juga di Semarang sebelum ya hari Rabu kemarin di Semarang juga begitu. Di Semarang itu dalam rangka perguruan tingginya ingin merubah standar ini. Kalau Bapak belum berubah, belum bergerak, ini terlambat nanti. Baru bergerak 2024 berganti lagi.
Sekarang saatnya supaya nanti kalau berubah itu tidak terlalu banyak itu. Gitu. Ya, baik. Silakan. Lanjut dari Universitas Kristen Tentena, ini dari Pak Heri Melumpi, katanya telah mengusulkan akreditasi, tetapi di bagian data Excel masih ditolak untuk diminta revisi. Kami sudah merevisi sesuai masukan, tetapi masih ditolak juga. Apakah kami dapat dibantu untuk melihat letak kesalahan dalam data Excel kami? Terima kasih. Itu kalau teknis itu kontak staf yang memeriksa aja Pak ya Pak Heri. Pak Heri ya. Baik. Itu ada kan biasanya Bapak Ibu itu kan tidak bisa mengunggah Excel. Kenapa? Excelnya itu jangan dirubah begitu Pak Agus ya. Asesor. Bapak itu kadang-kadang itu ada Pak. Excelnya itu gini. Excel itu kan sebagai input untuk ke sistem. Sistem itu kan kalau bahasa komputer ada row, ada kolom sudah tertentu. Kalau size-nya kita rubah Pak, sistem nggak bisa membaca. Makanya kemudian ada ditolak. Makanya saya tolong Pak, Excel-nya itu jangan dikurangi, jangan ditambah sendiri. Ikuti perintahnya. Kalau boleh ditambah. Tapi kalau tidak jangan ditambah. Kadang-kadang itu Bapak Ibu itu menambah apa? Menambah sheet sendiri. Atau sheet-nya itu Bapak Ibu delete diganti yang baru, nggak boleh juga. Itu sudah template. Ya, tidak boleh Bapak Ibu ada rumusnya itu dihapus, diisi manual, nggak bisa juga bagi terbaca. Tidak boleh mengganti apapun sesuai dengan perintah. Itu yang terjadi. Nah, hal teknis beginilah yang itu harus Bapak Ibu kontak staf. Biasanya staf itu nanti yang memberikan nama, siapa staf memeriksa itu. Nah, ya terus terang itu harus dibuka satu persatu. Biasanya kita lihat apa masalahnya itu Bapak Ibu ya. Itu ya. Itulah pentingnya kenapa kita itu memberikan proses pendampingan itu. Seperti besok kita di Kendari itu dalam rangka ini kita bawa staf langsung Pak. Staf yang teknis kita datangkan, kami datang, asesor juga datang, itu langsung dibimbing di situ. Ya, gitu ya. Itu waktu itu saya menjawabnya hanya itu saja. Silahkan kontak staf teknis kami, itu mereka akan memeriksa. Oh ternyata ini, ketika di download, oh ada yang kurang, ada yang lebih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, makasih. Lanjut mungkin penanya ada Ibu Erni Lalusu dari Untika Luwuk. Silakan Bu, langsung ke pertanyaan. Bisa ditampilkan suaranya, audionya? Dari mana Pak Bu? Dari Universitas Tompo Tikaluwuk. Nggak bisa udah. Ya. Ini sudah saya buka volumenya sih Pak. Dengar suara saya. Off-nya langsung. Ya. Silakan. Silakan. Pertanyaan saya yang pertama pada Bapak pemateri, ini Pak, kami ada 2 program studi yang sudah lolos pemantauan, sudah lolos PEPA kemarin, akreditasinya B. Nah tadi kami menyimak penyampaian Bapak untuk tidak perlu lagi mungkin ya mengusulkan ISK untuk Baik Sekali ya. Nah ini kami mau menanyakan keterkaitannya dengan untuk rencana reakreditasi perguruan tinggi. Di mana kalau reakreditasi perguruan tinggi kalau tidak salah satu indikatornya adalah peringkat akreditasi program studi, di mana grade B dengan grade Baik Sekali kan ada perbedaan poin. Nah ini apakah ke depannya tidak tinggi? Seperti itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga program studi kami yang tidak lolos pemantauan, tidak lolos PEPA. Di sini untuk grade akreditasinya C, masa akreditasinya berakhir di bulan Juli 2024. Di sini tercantum lanjut pantau 3, usulkan reran. Mohon maaf Pak, apakah kami mungkin tadi terskip? Bisakah kami diberikan penjelasan Pak mengenai reran ini? Apakah maksudnya pengusulan untuk perhitungan kembali dengan sebelumnya kami harus melakukan perubahan data dulu atau seperti apa Pak? Dan apakah harus sebelum Desember ini untuk reran tersebut? Mohon arahannya Pak. Kemudian yang terakhir mengenai kami ada program studi teknik sipil. Ini masa berlaku akreditasinya itu tanggal 5 Maret 2024. Nah, saat ini kami sedang melakukan pendampingan untuk menggunakan
untuk penyusunan dokumen reakreditasinya menggunakan instrumen lama. Tadi saya mohon maaf Pak kalau saya salah. Tadi saya dan teman-teman mendengar di 2024 sudah akan menggunakan instrumen baru ya Pak. Nah ini rencana kami mengajukannya nanti di di bulan Januari karena di LAM teknik ini ada batch-nya, ada pengusulan reakreditasi, ada time-time-nya. Nah rencananya baru bisa diajukan itu di bulan Januari karena yang untuk tahun ini sudah waktu pengusulannya di September kemarin untuk batch 3, rencananya kami usulkan di Januari batch 1. Nah ini mohon arahannya Pak, apakah kami masih menggunakan instrumen lama ataukah menunggu instrumen baru atau seperti apa? Itu dari kami, saya dari Universitas Komputika Luhut Banggai di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Atau mau Baik, ditampung? sudah saya pikir. Oh, iya. Baik, yang paling belakang yang tadi sipil. Silahkan ke LAM teknik aja lah Bu, kita nggak ngurusi itu kalau Ban PT. Ibu bertanyanya ke LAM teknik, saya kalau nanti menjawab, saya tak khawatir keliru kan itu, karena itu kewenangan dari LAM. Ya, kami tidak mencampuri urusan LAM itu. Kalau LAM masih menggunakan instrumennya silahkan, tapi yang jelas kalau Ban PT bahwa sejak nanti ketika ada instrumen baru itu diterbitkan sudah kita akan menggunakan instrumen baru itu Bapak itu. Jadi kita sekarang wait and see aja gitu ya. Menunggu aja. Nah, kemudian untuk rerun, silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk rerun ya datanya perbaiki dulu. Seperti saya katakan jangan asal tekan. Ya. Kita silakan rerun itu kalau sudah data itu diperbaiki. Nah, gitu ya. Kalau datanya belum jangan tekan rerun gitu. Kalau sudah masuk pantau 3, ya sudah ada keterangan turun peringkat, jangan tekan itu. Nah, nanti kembali ke 1 lagi, harusnya itu kan kita turunkan peringkat ya. Gitu ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi sistem kami itu memang kita bikin kalau sudah masuk turun peringkat, sudah keterangan turun peringkat, harusnya kita langsung tetapkan. Gitu kan. Nah, jangan minta rerun lagi. Soalnya tinggal tunggu turun peringkat saja gitu kan. Nah, itu. Jadi gitu Bapak Ibu ya, sistemnya gitu. Nah, terus terang Bapak Ibu, sistem ini kan develop terus ya berkembang ya. Ya, saya pikir tidak ada yang sempurna. Kita kadang-kadang tahu oh ini celah kita perbaiki, ini celah perbaiki itu. Jadi sistem kita ini kan belum saya sangat mau itu tidak ada sistem kita yang bangun sangat sempurna sekali. Pasti ada celah-celah yang maka kita perbaiki. Oh, ternyata saya baru tahu kalau begitu besok kita perbaiki. Kalau sudah masuk turun peringkat jangan ada tombol rerun lagi gitu kan. Sudah tidak ada, jadi jangan langsung turun peringkat. Nah ini ternyata di sistem kita ternyata masih ada tombol itu. Nah kita saya perbaiki lah setelah pulang dari sini saya akan perbaiki itu Bapak Ibu. Nah kalau memang Bapak Ibu tadi ingin rerun silahkan. Kalau sedang ingin perbaikan ya perbaiki dulu. Pilihannya begini. Kalau itu C atau baik, kalau dia tidak lolos pantau tinggal satu pilihannya. Turun peringkat menjadi apa? Tidak terakreditasi. Makanya saya selalu sampaikan, Ban PT itu selalu memberikan keterangan. Ini sudah tidak bisa lagi. Jadi plan itu tidak, tapi perguruan tinggi ini akan turun peringkat. Silakan mengunggah borang akreditasi, reakreditasi harus begitu. Harus mengunggah borang selalu. Karena kalau sudah baik itu nggak ada lagi turun paling bawah, yaitu tidak akreditasi. Kami itu menghindari itu sebenarnya. Kalau masih B masih boleh kita turunkan peringkat. Tapi kalau yang hati-hati, kalau yang baik-baik ini Bapak Ibu, kami berhati-hati sekali untuk menentukan peringkatnya karena menjadi tidak akreditasi. Apa dampak tidak akreditasi? Masalahnya lebih serius lagi itu kan. Maka kami berhati-hati. Biasanya kami selalu membuat komentar. Silahkan untuk mengunggah borang sebelum tanggal berapa itu ada keterangannya. Silahkan itu Bapak Ibu. Kita sangat ini sekali. Cuma kadang-kadang perguruan tinggi ini nggak baca keterangan kami itu. Gitu. Nah itu ya Bapak-Bapak, karena Pak akun Sabto itu saya sarankan Bapak Ibu selaku wakil rektor, wakil ketua atau ketua kalau bisa juga pegang akun Sabtonya itu sehingga bisa langsung memantau sampai di mana sih usulan akreditasi prodi saya, apa statusnya ada terbaca semua di situ ya. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Silakan. Lanjut Ibu Franing dari UG, silakan Bu. Ini dari Gorontalo 2 sisanya ini. Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Fatra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Pak Agus, Pak Kalem dan jajaran L2 Dikti. Sebenarnya beberapa penyampaian tadi sudah menjawab dari pertanyaan kami. Namun Pak, izin saya
bertanya tentang case yang ada di Universitas Gorontalo. Yang pertama adalah APT itu untuk institusi kami akan berakhir tahun 2025. Jadi di bulan Agustus tahun 2025 akan berakhir tahun 2024 Agustus. Apakah di S1 Hukum, Prodi S1 Hukum ini akan berarti masih melewati tahapan pemantauan PEPA-nya di sebelum masuk ke peralihan yang Permenristek Dikti yang 53 itu, Pak. Karena kalau di ketentuan peralihan pasal 103 dan 104 itu kan menyampaikan bahwa pengelolaan penyelenggaraan perguruan tinggi itu dapat menyesuaikan 2 tahun sejak peraturan menteri ini akan diundangkan. Apakah berarti untuk yang akreditasi institusi yang akan berakhir di Agustus 2053 tersebut, kemudian yang untuk S1 Hukum yang berakhir di Agustus 2024 itu masih melalui proses PEPA yang ada di Sabto. Kemudian yang berikut Pak, terkait dengan di Sabto juga kami masih ada S1 Arsitektur dengan S2 Hukum yang kami ajukan untuk reakreditasi karena kemarin itu sudah kemudian kami melakukan pengiriman Halo, Bu sejak Fran. bulan Agustus kemarin atau yang kami ya. Silakan. Tadi Kemudian Pak, terkait yang tadi juga disampaikan dalam Permendikbud bahwa ada automasi atau untuk prodi baru yang memenuhi akreditasi minimum dengan nilai langsung baik. Nah, di kami itu untuk S2 akuntansi itu dan S2 pertanian itu keluar di tahun 2022 S2 akuntansi dan S2 pertanian itu di tahun 2023. Apakah demikian pada tahun 2025 tersebut akan masuk langsung otomatis dua prodi tersebut mendapatkan akreditasi dengan baik tadi itu Pak. Jadi itu yang perlu saya konfirmasikan. Kemudian Pak terkait dengan SPMI tadi, mungkin pantauan di SPMI juga untuk dari kami itu sudah diisikan untuk yang PPPP penetapan, namun masih perlu ada yang poin-poin di SPMI itu, SPMI Kemdikbud, salah satunya adalah pengendalian dan peningkatan yang masih belum ada formnya untuk kita inputkan di situ atau dalam bentuk Google Drive, sehingganya kalau untuk yang penetapan dan pelaksanaannya langsung terbaca pada PD Dikti dan SPMI tersebut, dan penetapannya juga sudah kami inputkan, namun yang poin yang pengendalian dan peningkatan itu yang masih perlu mungkin kami diminta bisa dijelaskan Pak bagaimana. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Prof, satu pertanyaan lagi terakhir Siang. dari Bu Ola Universitas Ihsan Gorontalo Utara juga. Silakan Bu Ola, penanya terakhir. Universitas Ihsan Gorontalo Utara. Ya, Ibu Ola, silakan Bu, langsung pertanyaan. Bu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Prof penyampaiannya. Jadi begini Prof, kami sebenarnya kan saya ketua sistem penjaminan mutu dari STIMIK Ihsan. Setelah dilakukan penggabungan, masih diamanahkan lagi sama posisinya di Universitas Ihsan Gorontalo Utara. Dari hasil penggabungan itu Prof, STIMIK Ihsan itu kan masa akreditasinya masih berlaku sampai 2024 bulan April tahun depan, Prof. Jadi kemarin saya sempat mengajukan untuk penyesuaian akreditasi seperti penyampaian Prof di awal bahwa salah satu pasti akan mengikuti untuk akreditasi yang hasil gabungan itu. Jadi kemarin saya mengajukan untuk prodi, penyesuaian akreditasi prodi itu sudah keluar, alhamdulillah Prof.
untuk permintaan akun Sabto juga sudah keluar, hanya untuk penyesuaian PT saja, akreditasi PT yang belum keluar. Itu Prof. Kemudian ada beberapa juga kan yang prodi baru yang masuk ke apa namanya Ban PT, agroteknologi sama administrasi publik, Prof. Itu kemarin saya ikut sosialisasi akreditasi minimum di Jakarta. Ada beberapa mungkin yang belum dosennya belum terpenuhi sehingga masih merah. Itu yang jadi analisa saya, mungkin belum keluarnya akreditasi hasil pemantauan untuk PT itu karena masih ada dosen prodi yang belum terpenuhi atau seperti apa, Prof. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Untuk persoalan kami kan ada dosen yang sementara lanjut studi, Prof. Penjelasan Prof di awal tentang SDM itu, persoalan SDM harusnya kan dosen S3. Jadi kami sekarang untuk prodi ya. Dosennya tadi kenapa? Lagi sementara lanjut S3. Sementara lanjut S3. Oke, baik. Lanjut, Bu. Ya, lanjut S3. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan akreditasi, berakhirnya akreditasi kami itu, Prof? Apakah proses dosen yang melanjutkan studi itu ada nilainya, masuk bobotnya pada penilaian SDM di saat akreditasi atau seperti apa? Yang berikutnya, Prof, pertanyaan terakhir saya, kalau misalnya kami bisa menyesuaikan akreditasinya dari sebelumnya yang dibawakan kampus gabungan dari STIMIK, itu kan 2024, Prof. Apakah kami harus melakukan pengajuan reakreditasi lagi atas nama institusi atau menunggu peraturan baru yang Prof sampaikan tadi, atau seperti apa, Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof menjawab semua pertanyaan. Ini dua pertanyaan terakhir ya. Ini dari Universitas apa tadi? Gorontalo tadi ya. Baik, Bapak Ibu, kalau APT-nya itu habis 2025 itu belum kita lakukan pemantauan. Kita baru melakukan pemantauan itu sampai dengan bulan Agustus 2024. Ya, sampai Agustus, September, Oktober, November juga sudah kita pantau. Ya, kita sudah lakukan penghitungan pemantauan. Jadi Bapak Ibu yang 2024 ini, yang habis 2024 sudah kita lakukan pemantauan. Jadi karena amanatnya masih 1 tahun sebelum masa berakhir, maka kita sudah lakukan pemantauan. Tolong dicek nanti di Sabtonya apakah sudah ada hasilnya atau belum gitu kan. Nah kemudian ya otomatis pertanyaannya, kalau ini masih akreditasinya masih baik, ya prinsipnya semua akreditasi yang akan habis di tahun 2024-2025 itu harus melalui pemantauan semua. Ya. Kalau Bapak Ibu tuh ingin melakukan reakreditasi, apalagi ya harus sebelum instrumen baru. Ya kan? Karena amanatnya bahwa akreditasi itu adalah bagi yang tidak terakreditasi, melakukan akreditasi. Yang peraturan di Permendikbud itu adalah akreditasi itu bagi yang tidak terakreditasi atau baru akreditasi sementara. Kalau sudah terakreditasi adalah perpanjangan melalui mekanisme pemantauan tadi. Gitu. Jadi 2004. Nah sekarang masalahnya kalau yang 2024 itu pasti sudah dipantau pakai instrumen yang lama ini, yang sekarang berlaku. Belum pakai instrumen baru. Yang 2025 pasti akan menggunakan instrumen yang baru tadi, yang baru. Berarti mulai Januari 2005. Kalau misalnya akreditasinya akan habis di Januari 2005, berarti Januari 2004 kita akan menggunakan instrumen yang baru. Sehingga apa? Statusnya adalah hanya ada 2. Terakreditasi, tidak akreditasi. Kemungkinan sampai dengan 2024 ini kita masih menggunakan yang lama. Ya, karena kita kan sudah memantau pakai instrumen lama. Ya, sampai 2004. Tapi mulai 2025 kelihatannya kalau kita lihat dari, kalau instrumennya jadi ya disepakati adalah Desember ini keluar, berarti per Januari 2024 kita akan memantau program studi yang tahun 2025 akan habis itu status akreditasinya cuma ada tinggal 2, terakreditasi. Ya kan? Bagaimana? Ya statusnya kalau dulu itu kan dia ya akan berubah. Yang unggul akan tetap menjadi terakreditasi, yang baik saya cuma terakreditasi, tidak ada lagi peringkat. Jadi kita besok tanpa peringkat.
Ya, jadi itu makanya, jadi saya pikir ini menjadi permasalahan serius. Jadi tidak ada lagi akreditasi, Ibu. Ibu mengajukan borang gimana kalau sudah terakreditasi kok. Jadi kalau Bapak Ibu Prote atau prodinya belum terakreditasi, baru mengajukan akreditasi pakai borang itu, gitu ya. Jadi kalau sudah terakreditasi tidak bisa, harus melalui pemantauan dulu. Ya, kita pantau diperpanjang atau tidak. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti, nah kalau untuk prodi baru bagaimana? Semua akreditasi itu besok akan menjadi 8 tahun untuk APT. Nah, sekarang pertanyaannya bisa jadi yang tahun 2025 itu akan kita perpanjang kalau lolos menjadi 8 tahun. Lama sekali ya. 2025 ditambah 8 berarti 2030 sudah pensiun semua. Nah gitu. Sudah nggak tahu, udah nggak tahu kita itu jadi gitu. Itu untuk yang ya sudah pensiun semua gitu. Ya kalau pensiun nggak apa-apa, kalau sudah tidak ada di dunia bagaimana? Ya, nah kemudian tadi sama APS juga demikian Bapak Ibu. Yang 2024 itu ya otomatis akan sudah dipantau harusnya. Bapak Ibu cek saja di sistem itu. Yang 2024 sudah dipantau. Apa hasilnya? Kalau Bapak Ibu ingin rerun silahkan rerun. Ya, silahkan dihitung ulang tapi bagi data. Kemudian tadi kalau untuk prodi baru saya pikir juga sama ya. Prodi baru itu statusnya ya apa? Kalau itu diusulkan, saya ulangi. Kalau prodi baru itu dia tahun 2022-2023 ya segera aja. Berarti kan dia masih punya status minimum. Minimum baik kalau yang lama. Dapat status namanya akreditasinya baik. Itu minimum baik itu hanya berlaku 2 tahun. Berarti berapa? Di tahun 2025 itu kan sudah berakhir. Masa kalau 2023 berarti 2000 berakhir. Bukan perpanjangan, lawang dia minimum kok. Ya, maka harus mengajukan akreditasi, bukan perpanjangan. Jadi semua yang dapat izin-izin operasional itu harus mengajukan akreditasi, borang. Baik itu nanti menggunakan harus menggunakan instrumen baru. Ya, bukan diperpanjang. Wah, itu belum dapat apa-apa udah diperpanjang itu baru minimum loh. Baru akibat diberikan ya supaya bisa menerima mahasiswa. Ya, itu kita berikan minimum 2 tahun itu. Habisnya 2024, habis 2005 ya harus mengajukan akreditasi, bukan dipantau. Jadi pemantauan itu kalau sebuah PT atau prodi itu pernah mengajukan akreditasi melalui instrumen borang itu. Pernah didatangi asesor lah bahasanya gitu. Kalau Bapak Ibu tuh sudah pernah datangi asesor, berarti itu akan dilakukan pemantauan lagi gitu kan. Ya. Dan pemantauan sifatnya hanya sekali saja, tidak dipantau terus itu kan. Saya dipantau setelah itu ya sudah selesai. Karena 8 tahun itu panjang Pak. 5 tahun aja panjang sekali. Penantian 5 tahun itu luar biasa. Panjang itu kan. Apalagi menanti tanpa kepastian. Menanti tanpa kepastian status akreditasi maksud saya. Kapan divisitasi Pak ya? Kok lama nggak divisitasi? Ya, ini menjadi masalah. Itu yang dari Gorontalo menurut saya. Kemudian yang dari Iksan Gorontalo Utara. Ya kalau penggabungan ditunggu saja Bu, karena prosesnya usulan-usulan penggabungan ini kan banyak sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali minta SK penggabungan Pak, karena kementerian kan gencar sekali, sehingga kami juga harus karena gini. Penyusunan SK itu sifatnya masih manual. Kita harus buka dokumen itu kan, dicek by sistem, kita cek satu persatu. Tidak bisa otomatisasi menggunakan sistem Sabto, itu harus intervensi manual. Sehingga sering sekali kita harus hati-hati menerbitkannya itu untuk yang kita. Sehingga ditunggu saja. Karena setahu saya itu prosesnya adalah melalui sistem manual, sehingga kita harus mengecek. Walaupun nanti baru kita unggah ke Sabto itu bukan by system tapi intervensi dari kita. Karena kita harus mengecek SK kan, itu kita belum mengenal sistem penggabungan itu baru kita membuat Sabto. Ditunggu saja Bu, karena biasanya kita kalau sudah proses mereka masukkan borang, nah kita akan cek gitu kan. Masukkan usulan untuk penyesuaian kita cek, nanti ada staf yang memeriksa, ini benar nggak sertifikat semuanya itu sah tidak, kita cek semua, kalau udah cek baru kita usulkan ke rapat pleno. Rapat pleno bagaimana menyetujui, kalau setuju kita tetapkan, baru kita bisa proses untuk penerbitan SK. Nah kalau nanti yang belum terbit SK-nya ditunggu saja, karena sistem itu pasti sedang bekerja untuk Jadi Bapak Ibu itu begini, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah surat lewat Sabta, tidak usah menunggu balasan, pasti tidak kami balas. Sabta sifatnya pemberitahuan saja, dan sudah setiap ada usulan penyusunan pasti kami proses itu aja. Tidak pernah kami balas suratnya itu. Karena kalau kita balas surat, Bapak Ibu tahu sehari itu bisa ratusan surat masuk.
Kalau sehari setiap hari kita cuma membaca surat nggak kerja-kerja. Makanya kami sudah minta staf, ini yang surat seperti gini nggak usah dibalas, langsung saja kita eksekusi. Surat seperti yang dibalas adalah surat-surat seperti itu, kita udah ada SOP-nya. Surat seperti ini, misalnya permintaan rerun nggak usah dibalas, langsung dieksekusi. Surat untuk penyesuaian nggak usah balas, langsung eksekusi. Setelah dibaca langsung eksekusi. Nggak akan kita balas. Nah yang perlu balas kita balas surat dengan ini. Misalnya minta, kalau minta untuk minta rerun nggak usah dibalas, langsung aja kita masukkan dalam masuk rerun itu. Ya itu selalu. Kalau klarifikasi kita tidak menerima klarifikasi hasil kita nggak klarifikasilah ke PD Dikti kalau masalah gitu ya. Jadi jangan salah itu. Jadi Bapak Ibu surat itu pasti kita baca. Ya, tapi kita tidak bisa memberikan balasan satu persatu. Kita baca, semua surat kita baca. Kita setelah dapat disposisi kita baca, oh baru kita sampaikan staf. Ya, staf itu sudah tahu ini silahkan diproses gitu aja. Jadi tidak perlu menunggu balasan itu Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau untuk penggabungan silahkan nanti saya pikir tidak akan ada, ini setelah penggabungan kita akan melakukan pemantauan dulu. Ya. Pemantauan dari penggabungan. Nah Bapak Ibu tolong perhatikan. SK penyesuaian akreditasi belum bisa diterbitkan oleh Ban PT apabila ya di PD Diktinya itu masih merah. Iya. Masih merah salah arti apa? Dosennya belum terpenuhi, maka tidak bisa. Bapak Ibu dalam Permendikbud nomor 7 itu apa? Syarat sebuah prodi. 5 dosen kan. Nah, kalau dosen belum terpenuhi 5 ya belum sebagai prodi dia. Karena 5 dosen tidak penuh. Itu syaratnya di Permen nomor 7. Jadi kita itu memberikan akreditasi pada prodi. Syarat prodinya tidak terpenuhi kok kita berikan status akreditasi. Nah, saya berikan ceritanya ada sebuah ya kadang-kadang prodi itu apa ya tricky juga. Dia mindahkan dosen sudah 5 sudah terbaca. Setelah keluar dosen dipindahkan lagi ke tempat lain. Begitu Pak. Itu ada yang protes. Kami itu selalu menerbitkan SK itu kalau sudah terpenuhi. Ada yang protes, Pak itu kok ada PT ditunjuk screenshot itu cuma 3 orang. Bapak sudah ceritanya itu belum begini. Mereka itu ketika kami melihat udah 5 udah cukup. Kita kan nggak mengecek siapa dosennya. Yang penting kan memenuhi syarat 5 itu. Urusan mengecek adalah di bagian PD Dikti bukan kami. Ketika sudah 5 kemudian kita selang itu ada yang protes, Pak saya kok tidak bisa menerbitkan padahal yang itu bisa siapa bilang. Kalau 3 tetap tidak bisa. Oh kalau prodi itu dia pada saat ngusut betul 5. Setelah keluar SK dipindah lagi dosennya. Gitu. Sehingga kurang gitu kan. Nah itu nggak boleh seperti itulah Bapak Ibu, namanya tricky gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Penuhi syarat Bapak Ibu sebagai dosen. Kalau 5 ya 5 dipenuhi, jangan dipindah-pindah gitu. Bahkan Bapak Ibu itu PD Dikti bingung. Dosen itu dalam 2 minggu tuh bisa pindah di 3 tempat. Betul bingung Pak itu, benar. Minggu ini dipindah ke prodi A. Nanti usulan lagi dipindah lagi, pindah-pindah. Jangan seperti gitulah dosen itu. Nah, itu kalau gajinya 3 kali lipat nggak apa-apa. Ini gajinya tidak diberikan. Itu Bapak syaratnya gini, syaratnya lagi. Syarat sebuah SK akreditasi dari Ban PT itu akan terbit apabila memenuhi syarat minimal prodi. Apa? Penuhi dosennya dulu. Kalau masih merah, tidak terpenuhi. Merah itu ada 2 Bapak Ibu ya. Merah itu karena dosen tidak terpenuhi, merah atau rasio dosen mahasiswa terlampaui. Itu pasti merah di PD Dikti. Maka kalau Bapak Ibu akreditasi ya, asesor sudah turun asesornya. Ternyata di PD Dikti itu ada yang merah. Merahnya bukan dosen, tapi rasio dosen mahasiswa. Nah itu kita pending itu. Kita langsung bersurat dalam Sabto ini tolong dibenahi dulu. Dosen itu kenapa kan nggak boleh merah. Jadi dasar kami itulah PD Dikti semua. Tidak boleh merah akibat rasio dosen mahasiswa lebih, tidak boleh merah karena dosen itu kurang. Pasti kami cek gitu ya. Jadi kami itu selalu ngecek dengan PD Dikti, tidak bisa kita terlepas. Nah, maka dari itu sekarang karena kita ingin membenahi PD Dikti. Itu Bapak Ibu jawaban kami ya. Jadi saya mohon maaf kalau jawaban-jawaban ini karena saya tidak membawa data berbeda di tempat lain karena kita langsung buka di data apa masalah bisa saya selesaikan langsung saja. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Saya cukupkan, saya kembalikan tapi kita tutup saja. Gitu. Ya, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin Pak Prof kalau bisa mungkin materi yang tadi bisa di-share ke kami, bisa di-share juga di link Zoom. Masih ada teman-teman materi yang sangat menarik ya, karena ini tentang
Permendikbud 53 juga penerapannya ke depan seperti apa. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita langsung ke acara penutup. Sudah hadir di ruang Zoom juga ada Pak Kalem yang tidak sempat lagi bergabung di sini. Mohon izin Pak Kalem dipersilakan untuk memberikan closing statement sekaligus menutup acara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Fatra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Agus Muntohar atas bimbingannya pada hari ini, luar biasa dari pagi sampai siang ya. Kita tadi estimasi selesai di sebelum sholat Jumat, tapi ternyata sampai jam 2:30 kita masih diskusi. Ini luar biasa Prof. Saya menerima beberapa WA tadi dari peserta yang menyampaikan bahwa materi hari ini sangat luar biasa. Jadi kami memohon nanti Prof kesediaan waktu untuk berkenan lagi memberikan penguatan-penguatan kepada kami. Tapi nanti kalau waktunya Prof terbatas untuk datang luring, ya mungkin bisa kita minta waktunya secara daring Prof. Nanti tolong Bu Fatra di 2024 ya, tolong dibuat agenda ya untuk mengakomodir kegiatan lanjutan dengan Prof Agus. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan ini dari pagi, baik secara luring di kampus Ebenezer dan teman-teman yang mengikuti secara daring melalui Zoom. Tadi saya ikut juga tadi sambil kegiatan di sesi tadi pagi sebelum break itu sampai 130 orang yang ada di dalam Zoom ya. Luar biasa animonya dan tentu saja Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan sudah terjawab tadi kalau ada kendala-kendala teknis atau masih ada kebingungan ya. Dan kehadiran Bapak Ibu di kegiatan ini menandakan keseriusan dari Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu dan kinerja perguruan tingginya masing-masing. Walaupun saya masih terima info juga masih ada PTS-PTS yang tidak hadir ya. Termasuk ada PTS di Manado yang katanya tidak hadir luring, tidak hadir daring juga. Ya saya yakin yang rugi itu yang nggak datang, bukan LLDT yang rugi kalau Bapak Ibu nggak datang. Fungsi kami sebagai fasilitator berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu, memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu. Tapi tentu saja yang harus punya semangat transformatif adalah Bapak Ibu sendiri ya. Percuma kami di LLDT punya semangat yang besar, punya program-program yang banyak, tapi kalau Bapak Ibu sendiri memang tidak antusias, maka ini ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi harapan saya LLDT sudah punya banyak program tahun depan ya. Kami berharap Bapak Ibu juga senantiasa antusias menyambut program dari kami karena apa yang kami lakukan tidak lepas tujuannya hanya untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan mutu. Tidak ada tujuan lain dari apa yang kami lakukan di LLDT. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil kegiatan workshop peningkatan peringkat AIPT untuk LLDT wilayah 16 kami tutup secara resmi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan mudah-mudahan saya nggak tahu Bu Fatra apakah tahun ini kita masih ada kegiatan satu kali lagi, sudah habis ya untuk penjaminan mutu sudah. Iya, sepertinya ini kegiatan yang terakhir untuk penjaminan mutu. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti masih ada satu sesi lagi Bapak Ibu dengan Prof Yusring nanti. Kami akan buat satu kegiatan di akhir November untuk pendampingan penyusunan proposal PKKM ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya proposal PKKM disiapkan, nanti kita cari waktu untuk pendampingan proposal dengan Prof Yusring. Saya rasa demikian, terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala LLDT wilayah 16 Bapak Munawir Sajil Dirajak. Kayaknya untuk tahun depan Pak kita kalau mau bikin jangan sampai jam 11 siang Pak. Animonya cukup tinggi Pak ya. Ini saya sudah senanti. Mungkin nanti kita bikin siapa tahu semuanya dari wilayah semua bisa hadir luring dan bisa tanya jawab langsung. Atau mungkin kita bikin. Nanti buat ini Bu Fatra, buat rakor LPM. Rakor LPM dibuat rakor ya. Tahun depan ya Pak ya. Siap. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Kepala LLDT. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Terlebih terima kasih saya untuk Prof Agus Muntohar yang sudah hadir di Manado. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ebenezer selaku tuan rumah. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk semua yang gabung di ruangan Zoom juga terima kasih sudah
bertahan dari tadi pagi sampai dengan sore ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita foto bersama dulu yang di sini boleh. Pak Kalem maaf ya, kita foto dulu ya. Layarnya Pak Kalem bisa diperbesar nggak supaya ada di di belakang. Oh, saya mau lanjut Zoom dengan ini Binus. Ya, Thank you, lanjut thank jam you. aja Ya. Pak ya, siap. Terima kasih ya.